saya akan menjelaskan materi mengenai perencanaan dakwah. Pengertian perencanaan dakwah. Perencanaan adalah proses penetapan tujuan dan sasaran, serta penetapan cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Sedangkan dakwah adalah sebuah proses atau kegiatan menyeru, mengajak, dan juga bisa mengingatkan serta menyebarluaskan ajaran agamanya, Islam, kepada seluruh umat manusia. Kemudian, apabila dirangkaikan kata perencanaan dengan kata dakwah, sehingga menjadi kata perencanaan dakwah, menurut Rosyad Saleh, perencanaan dakwah adalah proses pemikiran dan pengambilan suatu keputusan yang matang dan sistematis mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dalam rangka penyelenggaraan dakwah. Sedangkan menurut Munir dan Wahyu Ilaihi bahwa perencanaan dakwah bertugas menentukan langkah dan program dalam menentukan setiap sasaran, menentukan sarana prasarana atau media dakwah, serta personel dai yang akan diterjunkan, menentukan materi yang cocok untuk kesempurnaan pelaksanaan, membuat asumsi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi yang kadang-kadang dapat memengaruhi cara pelaksanaan program dan cara menghadapinya, serta menentukan alternatif-alternatif. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa perencanaan dakwah adalah suatu proses penetapan tujuan, sasaran, dan cara mencapai tujuan dakwah melalui berbagai kegiatan dakwah dengan memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, serta melibatkan semua sumber daya yang dapat mendukung keberhasilan dakwah. Selanjutnya, manfaat perencanaan dakwah. Dakwah dan sisi kelemahan perencanaan dakwah. Manfaat perencanaan dakwah menurut Munir dan Wahyu Ilaihi bahwa ada beberapa manfaat yang dapat diraih dengan melakukan perencanaan dakwah, yaitu pertama, dapat memberikan batasan tujuan atau sasaran dan target dakwah, sehingga mampu mengarahkan dai secara tepat dan maksimal. Yang kedua, menghindari penggunaan secara sporadis sumber daya insani dan menghindari pula benturan di antara aktivitas dakwah yang tumpang tindih. Ketiga, dapat melakukan prediksi dan antisipasi mengenai berbagai problem dan merupakan sebuah persiapan dini untuk memecahkan masalah dakwah. Dan yang keempat, merupakan usaha untuk menyiapkan kader dai dan mengenai fasilitasi, potensi, dan kemampuan umat. Kelima, dapat melakukan pengorganisasian dan penghematan waktu dan pengelolaannya secara baik. Keenam, menghemat fasilitas dan kemampuan insani serta material yang ada. Ketujuh, dapat dilakukan pengawasan sesuai dengan ukuran-ukuran objektif dan tertentu. 8. Merangkai dan mengurutkan tahapan-tahapan pelaksanaan sehingga akan menghasilkan program yang terpadu dan sempurna. Selanjutnya, jenis-jenis perencanaan dakwah. Yang pertama itu rencana strategi dan rencana operasional, di mana ini merupakan suatu rencana yang berlaku bagi seluruh organisasi, yaitu menentukan sasaran umum organisasi dan berusaha menempatkan organisasi tersebut ke dalam lingkungannya. Sedangkan rencana operasional adalah rencana yang menempatkan rincian tentang cara mencapai keseluruhan tujuan organisasi. Posisi dakwah dalam perencanaan ini adalah mencakup sudut pandang yang lebih luas karena mencakup segala aspek kehidupan. Dan yang kedua, rencana jangka pendek dan jangka panjang. Rencana jangka pendek adalah rencana dengan asumsi kerangka waktu paling tidak selama 1 tahun. Sedangkan rencana jangka panjang adalah rencana dengan kerangka batas waktu 3 tahun ke atas. Untuk jangka menengah adalah periode waktu di antara keduanya. Dalam program organisasi dakwah, klasifikasi waktu ini biasa berlangsung sangat fleksibel. Dalam hal ini, sebuah organisasi dapat merancang batas waktu berapa saja yang diinginkan untuk tujuan-tujuan perencanaan. Yang ketiga, rencana yang mengarahkan dan rencana khusus.
Rencana khusus adalah sebuah rencana yang telah dirumuskan dengan jelas serta tidak menyediakan ruang bagi interpretasi. Misalnya, seorang manajer dakwah berusaha untuk lebih gencar menggalakkan program dakwahnya karena ia melihat kondisi masyarakat tertentu yang mengkhawatirkan. Langkahnya yaitu dengan menentukan prosedur-prosedur tertentu, mengalokasikan anggaran, dan menjadwalkan kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut. Sedangkan rencana yang mengarahkan lebih menekankan pengidentifikasian garis-garis pedoman umum. Jadi rencana yang mengarah adalah rencana yang fleksibel yang menetapkan pada pedoman umum. Namun perlu diingat, sisi negatif dari rencana ini adalah hilangnya kejelasan pada rencana khusus. Yang keempat, rencana sekali pakai dan rencana tetap. Rencana sekali pakai adalah rencana yang digunakan sekali saja, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan situasi khusus dan diciptakan sebagai respon terhadap keputusan yang tidak terprogram yang diambil oleh para manajer. Sedangkan kebalikan dari rencana ini adalah rencana tetap, yaitu rencana yang tetap ada memberikan bimbingan bagi kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam organisasi. Kemudian selanjutnya itu sasaran dasar perencanaan dakwah. Tugas dari perencanaan yang paling utama adalah menentukan sasaran. Menentukan sasaran yang ingin dicapai serta pembagian yang menjadi sasaran-sasaran yang bersifat temporal dan sektoral, serta menentukan skala prioritas pelaksanaannya. Dapat menjamin hal-hal lain yang tak kalah pentingnya. Kemudian hasil-hasil yang diharapkan dapat dicapai oleh penyelenggaraan dakwah. Dalam setiap tahapan itulah yang disebut sasaran atau target dakwah. Peranan sasaran bagi penyelenggaraan dakwah adalah penting, maka sasaran yang hendak dicapai haruslah dirumuskan dengan jelas sehingga mudah dipahami oleh setiap orang, terutama para pelaku dakwah. Perumusan sasaran dakwah yang tidak jelas dapat berakibat timbulnya kekaburan, penafsiran yang bermacam-macam, dan sebagainya. Hal ini tentu saja akan mengakibatkan kesimpang siuran dan kekacauan. Sebuah perencanaan tidak selamanya baik untuk dijalankan. Paling tidak ada sisi negatif yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam sebuah perencanaan. Inilah yang disebut dengan dasar perencanaan. Baik, sekian dari apa yang dapat saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.